Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 Tubes Jarkomdat dari kelas TT 4309 hendak mempresentasikan mengenai materi Tubes sendiri yang sudah diberikan oleh dosen. Sebelumnya saya Nurizky Rahmatullah dengan NIM 11011900363. Kemudian ada Mande Febriani Hapsari dengan 110119158 dan Malik Aldo yaitu 11011883842. Sebelumnya langsung saja lanjut ke materi. Lanjut saja langsung ke topologi jaringan yang akan dijelaskan oleh Mande Febriani Hapsari. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang topologi jaringan. Topologi jaringan adalah suatu cara atau konsep yang digunakan untuk menghubungkan dua komputer atau lebih berdasarkan hubungan geometris antara unsur-unsur dasar penyusun jaringan, yaitu node, link, dan station. Pemilihan topologi jaringan didasarkan pada skala jaringan, biaya, tujuan, dan pengguna. Topologi pertama kali yang digunakan adalah topologi bus. Setiap topologi memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Lalu selanjutnya, di sini topologi jaringannya kita dalam satu gedung memakai 2 switch dan 1 router, di mana masing-masing switch terdiri dari yang di sisi kanan itu ada accounting, jumlah hostnya ada 28 host, dan technical itu ada 7 host. Lalu yang di sisi kanan itu kita ada public relation yang hostnya ada 30 dan marketing hostnya ada 64. Pada setiap router gedung terkoneksi dengan router sentral atau utama, yang dimana router sentral tersebut terkoneksi dengan server sebagai web server. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai tampil perhitungan VLSM-nya. Jadi di VLSM itu sendiri diurutin dari yang terbesar ke yang terkecil dari jumlah pemakaian hostnya. Jadi VLSM itu adalah pemecahan IP agar IP tersebut dapat digunakan secara efisien. Gitu. Nah, karena kami dari set soal 4 mendapatkan set soal 4, makanya yang pertama ialah marketing, divisi marketing dengan jumlah PC host yaitu 64, public relation ada 30, accounting 28, technical 7. Kemudian ada link dari R1 ke R2, R3 ke R2 dan R3 ke server itu masing-masing 2. Kemudian digunakanlah use IP yaitu sebanyak 65. Kenapa? Karena dari 64 PC ini itu belum termasuk jumlah gateway-nya. Gateway-nya yaitu 1 gitu. Jadi 64 ditambah 1 sehingga 65. Kemudian 30 hasilnya 31, 28 itu ada 29, 7 yang digunakan ada 8 dan seterusnya yaitu 222. Kemudian dari divisi ini kita harus mengetahui bahwa prefix yang digunakan ialah /25. /25 terdapat 128 IP. Subnet masknya ialah 255, 255, 255.128. Cara perhitungannya yaitu jumlah bit 1 dari 1 sampai 32 itu jumlah bit satunya itu bernilai 25, sehingga kalau dijumlahkan nantinya ialah 255, 255, 255.128. Kemudian network ID, karena ini adalah IP yang diberikan dari soal, itu adalah 192.168.10.0/24, sehingga network ID yang pertama ialah 10.0/25 dengan host range-nya atau IP pool-nya adalah 10.1 sampai 10.126. Kemudian ada broadcast ID yaitu 10.127. Kemudian ada public relation dengan prefix /26 yaitu total IP-nya ada 64 dengan subnet masknya ialah 255, 255.255.192 yaitu nilai bit satunya sebanyak 26 dari 32. Kemudian network ID-nya ada 192.168.10.128 karena dimulai setelah broadcast ID dari yang divisi pertama tadi. Kemudian host range-nya
yaitu 129 sampai 1.190 dengan berakhir di 192.168.10.191 gitu. Kemudian divisi akunting sendiri itu ada menggunakan prefix 27 karena total IP yang didapatkan dari prefix 27 ini ada 32 IP dan yang dibutuhkan sekitar 29. Artinya subnet mask yang terdapat di prefix 27 ini ada 255.255.255.224 karena jumlah bit 1 terdapat 27. Kemudian network ID-nya dimulai dari 192.168.10.192 setelah broadcast ID dari divisi public relation. Kemudian host range-nya yaitu 192.168.10.193 sampai 192.168.10.222 dengan berhenti di broadcast 192.168.10.223. Artinya tiap dari 10.193 sampai 10.222 ini ada 32 IP totalnya. Ada 30 IP. Karena ditambah yang network ID dan broadcast ID ini artinya totalnya ada 32 IP. Kemudian divisi technical menggunakan prefix 28 dengan jumlah host yang tersedia itu 7 ditambah gateway-nya berarti 8. Subnet mask-nya 240 karena bit satunya ada 28 dan juga network ID-nya setelah broadcast ID yaitu 192.168.10.224. Kemudian host range-nya dimulai dari 10.225 sampai 192.168.10.238 dan berhenti di 10.239. Kemudian divisi dari link R1 ke R2 artinya dari link router 1 ke router 2 dia hanya terdapat 2 host sehingga menggunakan prefix 30. Jadi total IP-nya ada 4. 4 ini sudah termasuk network ID, host range sama broadcast ID itu sendiri. Nah, untuk network ID-nya itu dimulai dari 192.168.10.240, kemudian host range yang dipakai di router itu adalah 192.168.10.241 sampai 10.242 dan berhenti di broadcast 10.243. Kemudian ada R3 ke R2 linknya yaitu sama, ada 2 host menggunakan prefix 30, network ID-nya dimulai 192.168.10.244 setelah broadcast ID-nya ini yang divisi link R1 ke R2. Kemudian host range-nya yaitu 192.168.10.245 sampai 246 dan broadcast ID-nya 10.247. Kemudian R3 ke servernya yaitu sama menggunakan prefix 30 juga. Artinya ada 30 bit 1 sehingga totalnya adalah 255.255.255.252 dimulai dari 192.168.10.248, kemudian host range-nya yaitu 192.168.10.249 sampai 250 dan berhenti di 251. Selanjutnya saya akan mempraktekkan show MAC address di tiap switch untuk mengetahui hasil dari MAC address itu sendiri. Nah, didapatkan yaitu MAC address 000A.4103.2401 dengan tipe dinamik dan port Giga 01. Artinya MAC address ini itu kepemilikan dari si router yang dia tuh menuju ke portnya si switch, yaitu dari Giga 00 ke Giga 01, artinya ini terdapat di sisi router. Yang ini Giga 01 ini dia itu yang menuju ke switch yang ini, yang Giga 01. Jadi dari switch ke routernya gitu. Kalau kita lihat dari tampilan overnya, Gigabit Ethernet 00 itu MAC address-nya
000A.4103.2401 dan sama. Sehingga ini ada di sisi switch, ini sisi routernya. Kemudian akan dijelaskan ping oleh Made Febriani. Silakan Made. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang demo tentang connectivity, yaitu ping ke masing-masing gateway. Yang pertama itu kita ping ke PC1 ke gateway. Terus kita ketik ping. Kita tunggu sebentar. Nah, ini berarti tandanya ping dari PC1 ke gateway itu berarti berhasil. Yang kedua, kita ping antar divisi. Yang pertama itu dari PC1 ke PC6. Kita ada lagi, kita ke command prompt, terus ketik ping. Nah, berarti itu tandanya berhasil. Lalu selanjutnya kita akan ping antar gedung dari PC1 ke PC7. Nah, walaupun ada tulisan request timeout, berarti itu tetap aja berhasil. Nah, selanjutnya kita ping ke web server. Dari PC1 ke web server. Kita tulis ping lagi. Ditunggu. Memang agak lama. Nah, berhasil. Kita akan melakukan ping dari divisi teknikal. Yang pertama kita ping antar dari PC5 ke PC0. Nah, berhasil. Lalu selanjutnya kita melakukan ping dari PC5 ke PC41. Dan terakhir, itu berhasil. Dan terakhir kita ngelakuin ping dari PC5 ke web server. Kalau males ngetik kita kopas aja guys, tapi diganti belakangnya. Nah, tandanya itu berhasil ya. Terus kita lanjut ke divisi yang lain, yaitu divisi public relation. Itu kita melakukan ping dari PC21 ke PC41. Caranya sama seperti tadi. Yeay, berhasil. Terus ping selanjutnya yaitu antar gedung. Dari PC71 kita bisa ping ke PC3. Nah, berhasil guys.
Terus selanjutnya kita dari PC ke web server, yaitu PC 71 ke web server. Kita ketik. Berhasil ya. Terus kita close, selanjutnya kita ke divisi terakhir, yaitu divisi marketing. Pertama kita ping dari PC 61 ke PC 11. Nah, berhasil. Selanjutnya kita melakukan ping dari PC 61 ke gateway. Oke, berhasil ya. Terakhir kita melakukan ping antar gedung, yaitu dari PC 61 ke PC 5. PC 5 itu ada di divisi teknikal gedung 1 ya. Kita ketik ping. Nah, berhasil. Nah, ini paling terakhir nih kita melakukan ping dari PC 61 ke web server. Berhasil ya. Oke, berarti yang melakukan demo ping kita udah selesai. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nuriski, teman saya. Oke, terima kasih. Jadi sudah dilakukan konektivitas ping antar ke gateway, ke antar divisi dalam satu gedung maupun ke antar divisi beda gedung dan juga ke servernya gitu. Jadi kalau tadi masih MAC address-nya tuh masih kosongan, masih ada satu baris. Kalau sekarang yang ini, yang MAC address ini masih satu baris, yaitu MAC address-nya 000A 4103.2401. Kalau sekarang dia sudah memiliki banyak tabel ARP table-nya gitu. Nah, jadi didapatkan di switch yang kiri ini tadi yang atas maaf, yang bawah kan 2401 sudah terjadi sebelumnya. Kalau misalnya sesudah ping itu dia terdapat MAC address 0002.17C8.55BA. Nah, ini tuh MAC address dari si PC-nya atau komputernya gitu dengan port FA02. FA02 berarti itu yang PC ini. Nah, ini PC yang 195 FA02. Nah, jadi si switch ini dia itu merecord MAC address dari PC ke IP yang ditujunya. Dia tuh menggunakan ARP table tadi, MAC address-nya. Jadi ini tuh MAC address dari si PC. Kalau ini portnya menuju ke PC tersebut, jadi ya sesudah dilakukan ping terdapat ini MAC address si PC, dan sebelum dilakukan ping cuman terdapat MAC address si routernya aja gitu. Begitupun juga dengan yang lainnya. Kalau saya contoh yang sama, nah dia tuh terdapat 3 baris karena tadi dilakukan 2 PC di sini melakukan ping ke semua tujuan gitu. Jadi yang Giga 01 ini menuju ke router dari switch, dan ini adalah MAC address dari si router tersebut yang menuju ke interface Giga 01. Kemudian yang 2 ini
ini adalah interface dari si PC itu sendiri, yaitu yang menuju FA03 dan FA04. Jadi sama tiap PC atau komputer yang melakukan ping, dia itu akan tercatat MAC address-nya ke dalam si switch itu sendiri. Begitupun juga yang di sini itu sama. Sama keluar. Jadi ini si router, yang ini si router, yang ini si PC-nya itu sendiri. Yang ini pun juga sama. Tiga juga sama. Kemudian akan menjelaskan mengenai tabel routing. Kalau di tabel routing itu sendiri, kita masuk ke dalam routernya, ke CLI, kita klikkan enable, kemudian show IP route. Nah, jadi di tabel routing sendiri itu akan terdapat tampilan seperti ini. Nah, jadi untuk R itu sendiri adalah host yang kita tuju. Artinya kalau kita berada di router kiri, akan terdapat 4 network yang tersambung dengan si router kiri ini, yaitu ke daerah sini, ke server 248, ke network 248, ke network 244, network 128, dan network 0 gitu. Nah, cara kita mengetahui bahwa sudah tersambung yaitu menggunakan ini R. R ini artinya si RIP. Jadi 192.168.10.25 dia melewati next hop yaitu 10.242 atau melalui interface di routernya yaitu Giga Ethernet 0/2. Kalau C ini artinya yaitu IP yang tersambung langsung ke router, IP network yang tersambung langsung ke router. Jadi yang tersambung langsung yaitu 10.192, 10.240, dan 10.224. Nah, begitu. Ini sama. Dan lokal itu berarti IP yang ada di router, IP lokal. Makanya dia menggunakan /32 gitu. Terus kemudian saya klik di sini juga. Ini sama, ada 4 mode RIP karena yang dituju yaitu ada 4 destination yang belum dikenali oleh si router. Kemudian ada connected juga sama dan juga lokal. Penjelasannya kalau connected yaitu network yang terhubung langsung ke routernya. Kalau lokal IP lokalnya atau IP loopback-nya gitu yang berada di routernya itu sendiri sehingga dia menggunakan prefix 32. Gitu. Di sini juga sama. Jadi dia juga ada 4 mode RIP ke network yang dituju, ada mode connected dan juga mode lokal itu sendiri. Terus kemudian untuk melihat hasil web servernya, yaitu kita masuk ke PC 2 di divisi akunting di gedung 1, masuk ke desktop, ke web browser, kita masukin alamat dari si servernya itu sendiri. Nah, jadi web servernya nanti akan keluar dan menampilkan halaman seperti yang kita inginkan, gitu, kita tuju, yaitu Hello World, tugas Serkomdak kelompok 3, Nuriski, Made, dan juga Malik. Atau juga kita klik di sini sama, kita masukin alamat IPC server, dia juga akan keluar tugas Serkomdaknya. Jadi si server yang web server ini menyimpan layanan website yang akan diminta oleh si klien gitu. Setelah ini dijelaskan oleh si Made mengenai materi, mengenai MAC address dan juga tabel routing itu sendiri. Silakan Made. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang tabel routing. Tabel routing adalah tabel yang berisi informasi keberadaan network, baik network yang terhubung langsung atau directly connected network maupun network yang tidak terhubung langsung atau remote network. Tabel ini juga berisi informasi bagaimana cara router tersebut mencapai suatu network. Tabel routing ini sangat penting karena digunakan router
sebagai pedoman untuk mengirim setiap paket data yang diterimanya. Informasi dalam tabel routing berupa baris-baris network address yang disebut entry route. Lalu selanjutnya saya menjelaskan tentang MAC address. MAC address singkatan dari Media Access Control Address. MAC address adalah alamat fisik suatu interface jaringan seperti Ethernet card pada komputer, interface atau port pada router dan node jaringan lain yang bersifat unik dan berfungsi sebagai identitas perangko tersebut. Sekian dari presentasi kelompok kami dari kelompok 4 TT4309. Apabila terdapat kesalahan kata dalam presentasi atau kekurangan, semoga dapat menjadi inspirasi kami ke depannya. Semoga presentasi ini dapat membuat nilainya kami semakin bagus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.